Di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan bahwa darah mereka itu istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui manusia. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa mengurus neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Aruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segam di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Bib Sanjina dikabarin sama muridnya, Bib, Maman meninggal. Innalillahi, siapa orang baik? Kata Bib Sanjina. Sekarang lagi pengen jenazahnya, lagi pengen dibungkus, Bib. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus, bukannya jangan ditutup dulu. Bib, gue datang. Datang Habib Sanjina. Lihat dulu jenazah, pengen dibungkus, pengen ditutup kayak apa. Dia pakai kertas kecil, kan? Kertas kecil, dia tulis. Dia tulis sama Allah, kita lagi. Sekarang isi jenazah, dan tutup. Sebelum ditutup, pakai tulis, dia taruh di kertas. Gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Lo cinta sama dunia, jadi Muhammad ikhlas dan biar mati. Nanti, kalau malaikat datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Allah. Ketika oleh beliau ada berkata mata mereka diberikan oleh Allah. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak mungkin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, jangan bisa melanggar, jangan bisa menghalangi. Kalau Allah berkehendak, itu kan semua kita dulu. Yang penting kita lakukan saja. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada diri itu betul. Bukan orang lain bicara mengatakan diri sendiri. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid keluarin ranting emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid itu keluarin ranting emas dari langit.
langit sampai ke bumi. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya yang nang Yaman lagi jalan tongkat men. Nggih, ngertos tongkat. 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 Habib Ahmad. Dan saya biasa macam itu. Ahmad As-Saggaf orang-orang pesawat ora balik. Gitu enggak? Nek Ahmad dibahasakan yang Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf orang wali pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kan pesawat itu mundur Pak. Beberapa kali mundur cerita pesawat mundur, pesawat maju mobil mundur gitu. Niki pesawat itu mundur. Ini biasanya mobil mundur atret, pesawat atret apa? Pesawat atret mobil gitu ya. Pilot ini gue bingung. Sedoyo itu sebagian ada, bagian pengemudi itu lah. Paham? Ini gue bingung. Ini apa? Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai putranya ada malam Allah itu sedikit lagi. Jangan obat seperti biasanya, kakinya warna putih yang dikasih Allah. Baunya bagus. Bah, ini warna apa dari mana? Ini orang tak pernah kita cium baunya di sini. Jawab lagi kata Ibrahim, saya barusan dapat nikmat dari Allah untuk masuk surga. Tahu dapat nikmat dari surga, dapat tidak dari mana? Ini warna rumput surga. Bau ada ini, bau ada rumput surga. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, dari sekitarnya, bagi Muqaddam, Muhajirullah Indonesia dan Pulau Jawa, Indonesia kita dikatakan bintu tadi. Ini punyanya aulia tadi. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia tadi. Ini tisu berapa harganya tisu? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu Marco 200 juta ditawar. Siapa kamu mungkin kita kasih? Kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Saja sudah bersyukur. Dan saya dipanggil begini mana? Karena udah bilang, udah Zahir, kenapa kamu mati begini tadi? Kemudian tiba-tiba berhenti, tapi kita dulu. Kita punya pembantu di sini, pembantu lagi. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi baru membantu. Kata Syekh Umar Mokhtar, kamu mau melawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak Tuhan, yang melawan takdir duluan kan Tuhan. Anak
makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya melihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Habib Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa menggunakan pakaian yang rapih. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Karena Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura gak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI. Sudah bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhan bin Syarif, nggak ada yang tumbuh balik indah waktu itu bukan, kecuali sudah jadi wali. Habib Rizik guru de Habib Rizik idola de